udah lama karena nggak tahu orang itu kapan dikebumikan. Jadi orang itu jumpa gitu kok ada lain dari yang lain, misalnya dua gitu, udah gitu nggak berdekatan ditanam, yang ada orang meninggal lagi jauh dari dia gitu. Ya orang itu kan memotong kayu, situ kan ada pokok kayu besar, jadi bapak yang suruh motongkan, mungkin bikin kayu, jadi berapa kali dipotong apanya itu putus, itu apanya itu mata pisau, bukan matanya itu Apanya bu? Rantai? rantainya putus, ya rantainya putus, asal siso putus rantainya gitu. seperti nggak mau lah pohon nggak mau pohon itu ditumbangkan ya. Kalau bagi masyarakat sini bu, apa itu dikeramatkan bu atau biasa aja gitu tanggapannya? Ada juga sebagian yang minta gitu, yang misalnya mengasihkan kue kuning gitu, bawakan ayam gitu kan. Ada juga sebagian yang percayaan dia lah kan. Sobat Misteri, anak-anak dapat hidup bahagia adalah karena doa dan restu daripada orang tuanya. Sebab doa dan restu daripada orang tua itu sendiri adalah perwakilan daripada berkah Tuhan itu sendiri. Seperti pada daerah yang akan kita telusuri pada kali ini, yaitu di Desa Sukamulya, Kecamatan Sanggang dan Kabupaten Langkat, adalah desa yang subur, aman, makmur, tentram. Yang tak luput pula adalah karena doa daripada orang tua. Orang tua yang baik hati, yang hidup ratusan tahun lalu itu telah memilih daerah ini menjadi tempat peristirahatan terakhirnya ya. Orang tua tersebut adalah Datuk Syekh Lamukut atau Syekh Saifuddin, yang kini makamnya telah dikunjungi banyak para masyarakat yang berziarah. Untuk mengetahui siapa Datuk Syekh Lamukut ini, yuk kita ikuti info-info dari narasumber kita. Awalnya katanya saudaranya ada dari Malaysia itu dimimpikan, bahwasanya saudaranya ada yang ditanam di sini, jadi dicarinya jumpa. Saudara bapak itu yang di Malaysia itu datang kemari. Berawal dari mimpi gitu. Dari mimpi. Dimimpikan bahwasanya saudara bapak itu ada meninggal di sini. Ada meninggal di daerah Canggang ini. Jadi tanpa pikir panjang langsung dia cari, jumpa. Kok bisa jumpanya itu gimana? Tanya-tanya dia, ada petunjuk mimpi tadi. Saudaramu di sini, maka dicari jumpa di situ. Mana tahu misalkan ada ciri-ciri atau dari namanya, kenapa bisa ini dia kayak gitu? Dari nama. Oh, namanya ada dulu ya. Dulu ada namanya, tapi orang itu nggak ngasih tahu namanya siapa gitu. Oh, nggak mau memberi. Di nisan itu pun nggak ada. Nggak ada, iya maka nggak dikasih tahu namanya. Jadi bu, yang menemukan pertama kali itu bu, di tengah situ ada makam. Orang yang ngangon-ngangon lembu lah. Kok ada makam gitu. Dulu bentuknya gimana? Makam biasa. Makam ada batu dua gini aja. Cuman batu nisan dua aja. Gitu. Waktu itu pun lagi masih semak-semak gitu, nggak. Berarti orang sini bu nggak ada yang tahu itu. Nggak ada itu. Kapan dikebumikan ya? Nggak tahu. Udah lama karena nggak tahu orang itu kapan dikebumikan. Jadi orang itu jumpa gitu kok ada lain dari yang lain, misalnya dua gitu. Udah gitu nggak berdekatan ditanam, yang ada orang meninggal lagi jauh dari dia gitu. Oh jadi awalnya bu memang di kuburan situ memang udah kuburan umum atau dia satu aja bu? Satu aja dulunya. Satu aja dulunya. Sekarang baru rame. Baru rame. Jadi bu, tadi setelah dia orang Malaysia tadi dibangunlah. Saudaranya itu dibangunlah. Keadaan sekarang itu bangunannya. Berarti biaya semua dari beliau ya bu ya. Berarti itu kan kuburan itu dulu ladang. Iya. Berarti
tanah sekitar itu pun dibeli sama dia atau gimana? Enggak dibeli, memang itu udah diimpakkan sama kebun. Oh, berarti dulunya tanah-tanah kebun PTV Tanah kebun Bu, ya. Karena udah katanya mau ditanam lah, mau artinya ada orang meninggal mau ditanam di situ, diimpakkan. Diinfakkan, diwakafkan. Diwakafkan ya. Kalau untuk seputaran pengalaman mistis Bu, Ibu pernah mengalami nggak? Saya nggak pernah mengalamin. Kalau kawan saya, adik, entah yang jaga kunci situ tuh, jaga pembersihan situ tuh pernah dia kena tahu lah dia gini kan, mengapa kau ambil bahan itu gitu ngomong, tapi orangnya nggak ada ngomong gitu, nggak nampak. Oh, dia mengambil sesuatu Bu, dari kuburan Dari itu? situ bawa pulang, tapi dia Contohnya ngomong, seperti apa Bu? dia ngambil pepaya gitu kan. Mengapa kau ambil pepayaku gitu dia. Tapi nggak ada wujudnya. Tak ada wujudnya, Bu. suara aja. Itu siang gitu Bu? Siang, sore ke sore gitu. Udah gitu nanti kalau kita lewat gitu kan, perasaan kita ada orang duduk di situ, tapi kayak aku nih, pemandangan orang itu aku, tapi bukan aku gitu. Berarti Bu sekarang makam itu yang kelola siapa Bu? Nggak ada yang kelola, ya penjaga kunci aja Penjaga kuncinya ada di situ. masyarakat situ gitu ya. Memang diutus bapak menjaga kuburan itu, membersihkan gitu. Kalau ada orang mau meninggal, tanamnya di situ. Oh, jadi sekarang perkuburan umum lah Bu? Di situ. Ngomong, tapi bagian desa sini aja. Desa sini aja. Masuk desa lain nggak boleh. Nggak boleh Bu ya. Kalau rumor-rumornya Bu, beliau ini siapa Bu? Apakah pemuka agama atau Dulu katanya iya, pemuka agama? pemuka Ya? agama. Katanya dia kayak orang terpandai lah gitu. Makanya sekarang pun ya jadi dibuat cagar budaya juga ya. Jadi Bu, waktu ditemukan itu memang bentuk fisiknya sudah panjang ya Bu? Sudah panjang memang kuburannya, Sudah panjang. sudah panjang. Kira-kira berapa meter Bu panjangnya? Kan kuburan orang paling-paling 1,5 meter kan, dia Iya. udah 2,5 meter gitu. 2,5 meter ya. Orangnya katanya besar, orangnya kata ceritanya. Kalau dari Ibu lah, kira-kira kuburan itu berapa usianya itu berapa ratus tahun ya? Kalau kisaran lah Bu. Sejak katanya lakiku masih kecil, lakiku 68. Udah ada kuburannya itu katanya. Dari mertuaku udah ada juga kuburannya. Kalau bagi masyarakat sini Bu, apa itu dikeramatkan Bu? Atau biasa aja gitu tanggapannya? Ada juga sebagian yang minta situ, yang maksudnya mengasihkan telur kuning gitu, bawakan ayam gitu kan. Ada juga sebagian yang percayaan dia lah kan. Tapi setidaknya memang beliau itu orang yang cukup terpandang lah Bu ya. Iya. Makanya Terpandang. kita lihat kuburannya pun dispesialkan dari yang lain gitu. Iya. Kalau dari pantangan Bu, Pantangan cuma bersih aja harus dia, nggak boleh kotor di situ. Kotor marah dia. Maksudnya kotor sampah? Kotor sampah nggak boleh, harus bersih. harus dijaga Bu. Kalau misalkan itu kotor itu dampaknya ada yang pernah dirasakan di masyarakat? Iya, yang jaga kunci itu kadang marah dia, harus bersih katanya. Oh, penjaga Kunci, itu makam. penjaga makam itu lah, juru kuncinya. Kadang kalau kotor dia ngomong, kadang pendengaran juru kunci itu ada yang ngomong gitu, tapi nggak ada yang ngomong. Seperti itu Bu ya. Makanya harus disapu kan, harus dibakar sampahnya kalau ada sekitar situ lah. Jadi Ibu pengalamannya belum pernah ngalamin waktu berladang di sana Bu? Nggak pernah, sering saya berladang sana nggak pernah saya kena. Tapi yang juru kunci itu pernah, sama adik ini tadi pernah juga. Itu dia apa itu? Cuma digatal-gatalkan aja badan dia. Digatal-gatal ya? Badannya itu semua gitu, kayak bidur itu. Gatal-gatal Bu. Karena mengunjungi. Entah dia di situ aja, entah ada dia terpijak gitu. Jadi dia kenakan malam gatal-gatal. Tapi nggak ada yang efek lebih Nggak parah ada, ya, Bu? nggak ada Makan lebaran. korban ya? Nggak ada makan korban. Ya orang itu kan memotong kayu, situ kan ada pokok kayu besar. Jadi bapak yang suruh motongkan, mungkin bikin kayu. Jadi berapa kali-kali dipotong, apanya itu putus. Itu apanya itu? Mata pisau. Bukan matanya itu.
apanya Bu? Rantai. Rantainya putus-putus, ya rantainya putus. Asli siso putus rantainya gitu. Seperti nggak mau lah pohon Nggak mau untuk pohon itu ditumbangkan. Pohon ya. itu Bu lokasinya sama makam Makam. ini Dekat, nggak Dekat. berapa jauh ya. oh berarti dia nggak mau pohon itu dipotong Dipotong, iya. Jadi di akhirnya gimana Bu? mungkin? Iya solusinya Bu. Nggak Disaratin. dipotong, disaratin, memang disaratin sama orang tua, baru bisa dipotong. Oh, tapi sekarang udah di. Udah dibuang. Dulu kayunya besar kali di situ. Berarti memang di daerah situ tuh bisa dibilang angker juga lah Bu. Iya. Iya. Ya? Kalau orang Kental yang nggak dengan mistis pernah, ya, Bu. iya. Kalau nggak pernah, kok saya ini memang di situ selamanya kan udah lama. Jadi kayak biasa. Saya pun di situ, saya sering bersih, nggak pernah saya kotor situ, jadi dia suka. Dulu bapak tuh kan jadi kepala desa, jadi dijatuhkan sama bapak itu untuk merawat kuburan tuh. Jadi rawat bapak sebagai pemimpin desa nih katanya, yang bilang yang orang Malaysia itu udah dibangun suruh rawat. Oh, diamanahkan ke bapak. Jadi Terus? dibersihkan apa? Kalau ada yang kotor dibersihkan, kata bapak yang bangun itu. Iya. Dari itulah saya disuruh nanam tanaman lah kan, cabai, kacang Oh, gitu. berarti Ibu nanam di Gitu daerah sampai sekarang. sampai sekarang. Oke Sobat Misteri, selesai sudah hasil wawancara kami kepada narasumber ya. Mudah-mudahan informasi yang kita dapat ini bisa berguna bagi masyarakat. Bisa menambah wawasan. Iya, lah. bisa menambah wawasan. Oke, Oke, itu saja. Terima kasih banyak Bu ya Iya, atas waktunya. iya, iya. terima kasih Bu. Iya.